Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10. Perkenalkan, nama saya Susi Sri Mulyati Yunita, salah satu pengajar di SMK Perbankan Syariah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Termasuk terhindar dari penyakit-penyakit, terutama penyakit COVID-19. Bagaimana nih caranya supaya kita bisa terhindar dari COVID-19? Pastinya kita harus menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Ada beberapa prokes yang harus kita perhatikan. Ada 6M. Yang pertama adalah menggunakan masker, kedua menjaga jarak, ketiga mencuci tangan, keempat membatasi mobilitas, kelima menjauhi kerumunan, dan yang keenam menghindari makan bersama. Anak-anak, yuk kita bahas satu persatu bersama. Yang pertama adalah menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, kita diharapkan bisa terhindar dari paparan virus, termasuk penyebab COVID-19. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. 4 langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu dan pastikan sudah rapat. 4 langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, taati peraturan agar semua sehat dan selamat. Nah, anak-anakku, bagaimana ketika kalian batuk dan bersin? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang etika batuk dan bersin. Etika batuk atau bersin merupakan tata cara batuk atau bersin yang benar agar jika terdapat bakteri atau virus tidak menyebar ke udara dan menular pada ke orang lain. Yang dianjurkan untuk diterapkan pada setiap saat ketika batuk atau bersin di mana saja. Nah, sekarang kalian silakan simak videonya.
Yang kedua, yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak bermanfaat untuk menghindarkan diri dari penularan droplet, juga menghindarkan diri dari penularan transmisi penyakit dari orang lain yang bergejala atau yang tidak bergejala. Menjaga jarak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menghindari kontak fisik atau lebih dikenal dengan istilah physical distancing. Antara lain, menjaga jarak minimal 1,5 meter seperti pada saat di kelas, di pasar, dan kegiatan lain selama beraktivitas di satuan pendidikan dan di perjalanan. Selanjutnya, menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan, cium pipi, berpelukan dengan teman, ataupun dengan guru. Di sini adalah contoh bagaimana physical distancing diterapkan. Menjaga jarak dengan menghindari kontak sosial atau lebih dikenal dengan istilah social distancing, yaitu cara menghindari kontak sosial bagi warga satuan pendidikan, yaitu dengan tidak mengadakan atau tidak menghadiri pertemuan yang mengundang orang banyak, atau mengakibatkan orang berkumpul seperti pertemuan komite, pertemuan orang tua, orientasi siswa secara langsung seperti perkumpulan OSIS, MPK, dan studi wisata, ya. Dan masih banyak lagi yang lain contohnya. 3 adalah mencuci tangan. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video bagaimana cara mencuci tangan yang benar. 3. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. 3 kali ratakan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga 2 telapak tangan. 2 tangan kuncikan, ibu jari kiri bersihkan, ibu jari kanan bersihkan, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Yang keempat adalah membatasi mobilitas. Ingat ya anak-anak, sedapat mungkin kita tetap di dalam rumah atau tempat tinggal kita, kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak, seperti membeli obat, membeli makanan, atau pergi ke sekolah. Kelima adalah menjauhi kerumunan. Semakin banyak dan semakin sering kita berinteraksi dengan orang banyak, maka kemungkinan untuk terpapar virus akan semakin tinggi. Yang keenam, menghindari makan bersama. Saat kalian makan bersama teman-teman, pastinya kalian melepas masker, bukan?
Nah, saat kita melepas masker, maka ada kemungkinan kita bisa tertular virus dari teman atau bahkan kita yang menularkannya. Anak-anak, meskipun memang kita belum bisa belajar tatap muka di sekolah, tetapi tidak ada salahnya ibu di sini memberikan penjelasan bagaimana protokol kesehatan bagi siswa-siswi di SMK Perbankan Syariah. Sebelum berangkat, kalian wajib sarapan atau konsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. Minum air putih minimal 7-8 gelas per hari atau lebih disesuaikan aktivitas. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Yang kedua, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas. Yang ketiga, memastikan menggunakan masker. Keempat, membawa hand sanitizer. Kelima, membawa makanan serta alat makan dan air minum sendiri sesuai kebutuhan. Yang keenam, membawa perlengkapan pribadi seperti alat belajar, alat ibadah, dan lain-lain sehingga tidak perlu saling pinjam-meminjam. Anak-anak, selain kita harus menjaga protokol kesehatan dengan membudayakan 6M, tak kalah penting, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh atau menjaga imun tetap stabil. Caranya, makan makanan bergizi seimbang, menjaga kebugaran dengan cara berolahraga setiap hari, dan menjaga kesehatan mental. Selain dengan kita menjaga protokol kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh, kita juga dapat melindungi diri dengan vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 dipercaya dapat menurunkan angka kesakitan akibat COVID-19, menurunkan tingkat keparahan akibat COVID-19, dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Halo teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, kita semakin sering mendengar tentang vaksin yang diharapkan akan dapat melawan virus corona. Tapi bagaimana sih kerja vaksin dalam tubuh kita? Vaksinasi adalah cara efektif, simpel, dan aman untuk melindungi kita dari penyakit berbahaya sebelum kita terkena penyakit tersebut. Vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi-infeksi khusus dan membuat sistem imun kita menjadi lebih kuat. Cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah vaksin mengenali kuman yang datang, seperti virus atau bakteri, kemudian vaksin menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita untuk melawan penyakit. Lalu, vaksin ini akan mengingat penyakit tersebut dan bagaimana melawannya di masa depan. Jika kamu terpapar kuman ini di masa depan, sistem imun kamu akan dengan cepat melawan dan mematikannya sebelum kamu sakit. Nah, hebatnya, karena vaksin hanya mengandung bentuk kuman yang telah mati atau dilemahkan, seperti virus atau bakteri, mereka tidak menyebabkan penyakit atau memberi resiko komplikasi pada dirimu. Sistem imun tubuh kita itu dirancang untuk mengingat. Ketika kita telah diberi vaksinasi, biasanya kita terlindungi dari penyakit tertentu selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Inilah yang membuat vaksin itu efektif. Vaksin dapat mencegah kita terkena penyakit tertentu. Kenapa vaksinasi itu penting? Karena ketika kita divaksinasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Ketika orang sudah mendapatkan vaksinasi, resiko mereka terkena infeksi penyakit itu menjadi berkurang,
sehingga mereka juga memiliki kemungkinan kecil untuk menularkan penyakit itu kepada orang lain. Jadi, vaksin memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kita semua ya. Sampai ketemu di video lainnya dan terima kasih. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya, apa saja protokol kesehatan yang harus kita terapkan selama pandemi COVID-19. Dan sudah jelas pula bukan mengenai vaksinasi COVID-19. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.